Persib back to back juara Liga 1 2024-2025. Coba di ngobrolin bal-balan. Ya, Persib Bandung dipastikan menjadi juara dari Liga 1 musim 2024-2025. Setelah di pertandingan tadi sore, pesaing terdekatnya Persebaya Surabaya berhasil ditahan imbang oleh tuan rumah Persib Kediri dengan skor 3-3. Kalau masih menyisakan 3 pertandingan, poin Persib Bandung sudah tidak bisa dikejar lagi oleh Persebaya atau Dewa United dengan selisih 10 poin. Ini menjadi pencapaian terbaik Persib Bandung selama berkiprah di Liga Indonesia. Rekor back-to-back ini juga menjadi rekor pribadi buat pelatih Boyan Hodak, di mana juara back-to-back ini menyamai rekor dari pelatih Bali United, Stefano Tugurareko, yang melakukannya di musim 2019 dan juga musim 2021-2022. Dan gelar di musim ini menjadi gelar keempat buat Persib, di mana sebelumnya seperti kita tahu, Persib pernah juara di tahun 1994, 2014, dan musim 2023-2024. Dan terakhir di musim ini sebenarnya di awal musim ini Persib Bandung sempat diragukan untuk bisa mempertahankan gelarnya karena ada beberapa pemain kunci mereka yang harus keluar dari Persib, contohnya seperti Alberto, Stefano Beltrame, dan juga Ezra Walian. Dan di jendela transfer musim ini Persib mendatangkan pemain-pemain baru, contohnya seperti Matteo Kochian, Ustaz Franka, dan juga memanggil pulang Tyron Delvino dari Liga Thailand. Bahkan di pramusim di Piala Presiden 2024, Persib ini mungkin boleh dibilang belum siap karena Persib gak lolos fase grup. Dengan hasil di pramusim, banyak pihak yang mengkritik kalau Persib ini sepertinya masih belum siap untuk mengarungi Liga 1 musim 2024-2025. Banyak yang mengkritik pemilihan pemain baru yang didatangkan di jendela transfer karena mereka tidak sesuai dengan harapan. Ditambah lagi, di pramusim Febri Haryadi harus menderita cedera saat melawan Persis Solo. Dan di penutupan jendela transfer putaran pertama, Persib mendatangkan satu lagi pemain asing bernama Melson 5 sebagai alternatif di lini depan Persib Bandung dan masuk di kompetisi BRI Liga 1 musim 2024-2025. Mungkin boleh dibilang laju Persib ini bisa dibilang kurang mulus karena di awal musim Persib lebih banyak mendapatkan hasil seri, ditambah dengan cederanya David Da Silva dan juga Rezaldi Hehanusa di awal musim. Tapi perlahan demi perlahan kombinasi antara pemain baru dan pemain lama ini mulai nyetel, terutama untuk Ustaz Franka dan juga Tyron Delvino, di mana mereka ini masih sering dibanding-bandingkan dengan suksesor mereka seperti Alberto dan juga Stefano. Tapi akhirnya mereka berdua ini membuktikan, dan bahkan Tyron Delvino menjadi top skor Persib di musim ini. Berjalan hampir setengah kompetisi, badai cedera mulai melanda para pemain Persib. Dimulai dari Dado atau Deddy Kusnandar yang mengalami patah tulang, disusul oleh Rahmat Irianto dan juga David Da Silva yang harus kembali mengalami cedera. Dan demi menambah para pemain yang sedang cedera, Boyan Hodak mendatangkan dua pemain baru, Investana dan juga Ahmad Agung yang dipinjam dari Persik Kediri. Dan setelahnya, seolah-olah Persik ini menggaspol untuk mencapai menjadi juara. Walau tidak selalu mendapatkan hasil maksimal atau berjalan mulus, tapi setidaknya para pemain, tim pelatih, dan juga manajemen bersatu padu untuk mencapai satu tujuan, yaitu juara. Back to back.